wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Syam Asani, mahasiswa Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menyajikan proses konseling dengan menggunakan teknik atau pendekatan client center. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo masuk. Sebelumnya dengan Mas siapa? Ya, saya dengan Mas Faik Zulhab. Ada yang bisa saya bantu, Mas Faik? Ya, kedatangan saya ke sini untuk konseling dengan Bapak. Apakah Bapak punya waktu luang? Oh, tentu saja ada. Saya sangat senang dengan kehadiran Anda. Bagaimana kabarnya, Mas Faik? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah baik. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah. Tapi tahu kan apa itu konseling? Ya, konseling itu sebagai proses pemberian solusi dari konselor pada klien. Ya, benar sekali Mas Faik. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan atau solusi dari konselor ke klien atau konseli yang sedang bermasalah. Nah, nanti sebelum proses konseling berjalan, ada beberapa asas-asas yang harus kita taati, yaitu yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi nanti di saat Mas Faik bercerita itu tidak usah khawatir, karena apapun yang kita bicarakan di sini insya Allah telah kerahasiaannya akan terjamin, dan hanya saya, Mas Faik, dan Awa yang tahu. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi Mas Faik kesini atas keinginan sendiri kan? Ya, atas keinginan saya sendiri. Oke, berarti kesini atas keinginan sendiri ya. Baik, kemudian asas yang ketiga yaitu yang harus kita taati adalah asas keterbukaan. Di sini kan kita kan mau menyelesaikan masalah, benar kan? Nah, semakin Mas Faik terbuka, maka proses konseling yang akan kita lakukan insya Allah akan berjalan semakin mudah. Oke, jadi tadi kan Mas Faik sudah tahu apa itu konseling, terus asas-asas yang ada di dalam konseling. Kemudian kita juga sudah sepakat bahwa kita harus terbuka dan lain-lain. Jadi Mas Faik sudah siap melakukan sesi konseling? Insya Allah siap. Mungkin Mas Faik sudah bisa mulai menceritakan kepada saya. Jadi gini Pak, sekarang kan sedang dilanda sebuah wabah yang menjadikan kita harus kuliah daring atau online. Dan dari wabah itu banyak dosen yang memberikan tugas, baik membuat video, makalah, dan macam-macam. Tetapi rasa malas saya lebih mengalahkan rasa untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Kayak misal banyak waktu luang tapi lebih digunakan untuk bermain HP, nonton TV, atau yang lainnya, tetapi tidak untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Iya, jadi Mas Faik itu pemanfaatan waktu luang bukannya dilakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas, tapi malah dilakukan untuk hal yang menyimpang ya, seperti mainan HP atau nonton TV. Jadi ya Mas Faik, sebenarnya rasa malas itu wajar ada di setiap diri manusia, tinggal bagaimana kita menyikapinya, entah itu mempertahankan rasa malas itu atau membuang atau mengganti, sehingga kita itu bisa berjalan ke arah yang positif atau perubahan yang kita inginkan. Saya mau tanya lagi, boleh ya? Kalau tadi Mas Faik meluangkan waktu yang untuk bermain HP atau menonton TV, sedangkan di sisi lain Mas Faik mempunyai tujuan untuk menyelesaikan tugas demi tugas dari dosen. Nah, apakah kegiatan tersebut dapat menyelesaikan dengan cepat tugas dari dosen atau tidak? Sebenarnya tidak Pak, karena saya kurang memanfaatkan waktu luang. Baik, berarti tidak ya.
Lah, terus menurut Mas Faik, apakah kegiatan tersebut positif atau negatif? Saya kira negatif. Berarti kegiatan yang Mas Faik lakukan itu kita sepakati negatif ya. Sebenarnya jika masalah susah atau tidak memang sangat susah, Mas. Apalagi saya juga pernah mengalami hal tersebut. Dan saat saya ingin melakukan sesuatu perubahan yang positif dengan diri saya pun harus mengalami sebuah sebuah perjuangan. Nah, tinggal Mas Faiknya saja jika mau Mas Faik ingin melakukan sebuah perubahan yang besar atau perubahan yang positif, ya juga harus melakukan perubahan tersebut, jangan takut, dan juga harus melakukan sebuah pengorbanan, berusaha dan bekerja keras. Nah, di sini Mas Faik ingin melakukan kerja keras atau tidak? Ya Pak, saya ingin melakukan perubahan dengan kerja keras. Nah, kan tadi kita sudah sepakat bahwa kegiatan tersebut adalah negatif. Nah, jika negatif, apakah itu perlu ditinggalkan atau ditingkatkan? Ditinggalkan. Ditinggalkan ya. Nah, kira-kira selain meninggalkan kegiatan-kegiatan yang sudah tadi kita sepakati bahwa itu adalah negatif, ada atau tidak program atau cara yang yang bisa Mas Faik lakukan? Ya, seharusnya waktu luang saya digunakan untuk mencicil tugas demi tugas yang diberikan oleh dosen, baik mencari referensi ataupun yang lainnya. Baik, berarti Mas Faik tahu ya, seharusnya waktu luang yang dipergunakan untuk mencicil tugas demi tugas itu dia digunakan untuk mencari referensi atau apa yang bisa menyelesaikan tugas tersebut. Mungkin ada lagi atau tidak menurut Mas Faik? Saya lebih mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat seperti main HP yang berlebihan atau menonton TV, itu harus dikurangi. Jadi Mas Faik juga mempunyai solusi biar lebih mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat seperti main HP, nonton TV, itu juga harus kurangi ya. Lah, dari tadi program yang kita sudah sepakati bersama, kira-kira akan Mas Faik lakukan kapan? Insya Allah sepulang dari sini saya akan mulai program yang sudah disepakati tadi.